Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan bersuka cita dimanapun kita berada. Amin. Sore hari ini sebelum kita mau memulai ibadah kita akan berdoa lebih dulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh mengikuti ibadah walaupun secara online. Kami percaya Engkau ada dimanapun kami berada. Biar Engkau menjamah kami dimanapun kami berada sehingga kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Sebentar kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan buat hari ini. Hari ini kami mau bawa yang terbaik Tuhan. Kami mau persembahkan segala
ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Shalom semua anak-anak muda yang diberkati Tuhan, anak-anak muda Hagios Family yang senantiasa dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Saya percaya bahwa semua dalam keadaan sehat, kuat, karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa mengasihi kita, Allah yang berkuasa memelihara hidup kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus sama firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan bukan hanya kita dengar, tapi boleh tertanam di hati kita, boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, dan kita siap jadi berkat. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami diberi kekuatan, diberi kesehatan, ini semua karena berkat Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa menolong, Allah yang senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, setiap kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang sederhana untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh tertanam di hati kami, boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, sehingga setiap anak-anak muda yang hari ini mendengar firman Tuhan boleh menjadi berkat, boleh dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom semua. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali bersama belajar firman Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi hari ini kita mau mencoba fokus kembali ke Alkitab. Kita mau belajar dulu apa kata firman Tuhan buat kita, sehingga kita boleh melangkah dengan satu keyakinan, kita boleh melangkah dengan satu kebenaran, yaitu firman Tuhan yang menjadi dasar. Nah, saya diberi tema yang menarik, Open Arms, dan itu tema yang menurut saya istimewa ya, karena itu esensi kekristenan. Esensi kekristenan itu adalah tangan kita terbuka, hati kita terbuka untuk orang lain. Tangan kita terbuka, hati kita terbuka untuk orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Roma pasal 1 pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-13. Ya. Ini kalau kita melihat perikopnya itu di LAI itu ya, memberi tema orang yang lemah dan orang yang kuat. Orang yang lemah dan orang yang kuat.
Nah, kalau kita melihat konteksnya di pasal yang ke-14, perikop sebelumnya ayat 13 sampai 23 itu jangan memberi batu sandungan. Nah, sebenarnya kitab Roma ini menarik kalau kita baca karena mereka mengalami perselisihan secara doktrinal. Jadi perselisihan secara doktrinalnya adalah orang diselamatkan itu karena sunat. Orang diselamatkan karena percaya. Sunat gak sunat, yang penting percaya. Jadi masalah sunat ini menjadi persoalan yang cukup rumit, sehingga keharmonisan mereka itu terganggu di dalam berjemaat, berkomunitas secara rohani itu mereka terganggu. Nah, hari ini kita belajar bagaimana anak-anak muda tidak sibuk dengan konflik-konflik internal, tapi bagaimana anak-anak muda itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, hari ini kita mau belajar Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Ada 3 pelajaran yang akan kita ambil dari perikop ini. Bagaimana tangan kita bisa terbuka dan hati kita bisa terbuka bagi orang lain. Nah, yang pertama, mari kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi poin 1, jangan mencari kesenangan kita sendiri. Jangan mencari kesenangan kita sendiri. Atau dengan kata lain itu, yang penting aku senang, aku tidak peduli orang lain. Yang penting aku bahagia, aku gak peduli orang lain. Nah, hari ini kita diingatkan bagaimana kita sebagai anak-anak muda, sebagai komunitas rohani, kita bisa menerima orang lain. Yang pertama adalah jangan mementingkan diri sendiri. Setiap manusia itu diciptakan Tuhan istimewa. Setiap manusia itu diciptakan Tuhan dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya. Seperti jemaat pada waktu itu di Roma, ada jemaat yang kuat, ada jemaat yang lemah. Dan Paulus mengatakan dengan jelas, yang kuat harus menolong yang lemah. Kita yang kuat secara rohani menolong mereka yang mungkin saat ini dalam kondisi lemah secara rohani. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memiliki kedewasaan rohani, kita menolong mereka yang mungkin masih bayi rohani, yang masih diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Nah, bagaimana komunitas pemuda ini, komunitas remaja ini menjadi pribadi-pribadi yang bisa jadi berkat untuk orang lain. Jangan mementingkan diri sendiri. Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk individu, sebagai pribadi, tetapi juga sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan orang lain, membangun relasi dengan orang lain, dan pengennya kumpul dengan orang lain. Cuman yang menjadi persoalan, ada banyak orang itu punya standarisasi sendiri ya. Aku mau berteman dengan dia, aku mau berkumpul dengan dia. Oh, dia bisa masuk menjadi komunitasku. Oh, dia tidak bisa. Sehingga kita punya standarisasi sendiri. Dan biasanya itu orientasinya adalah pribadi. Aku gitu ya. Saya. Nah, makhluk sosial pengennya bergaul tapi punya batasan. Hari ini firman Tuhan jelas mengatakan jangan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga itu manusia itu sebagai makhluk rohani. Jadi individu, sosial, rohani. Rohani ini setiap manusia itu sadar bahwa dia memerlukan pribadi yang lebih agung, pribadi yang lebih transenden. Dan semua sepakat butuh Tuhan. Butuh Tuhan, butuh satu pribadi yang menolong. Nah, sama mungkin di luar sana itu ada orang-orang yang bingung tuh, kesulitan. Aku mau cerita sama siapa ya dengan masalahku ini? Siapa yang mau mendengarkan aku ya? Aku udah ngomong sama Tuhan, tapi aku perlu ngomong sama seseorang. Nah, kita sebagai anak-anak muda di Hagios Family ini, ayo kita jadi pribadi-pribadi yang bisa jadi tempat pelarian gitu ya, pelarian orang yang bermasalah.
orang yang pengen punya teman, orang yang pengen punya solusi, pengen didoakan. Yuk kita semua jadi berkat di dalam kehidupan kita. Ujung-ujungnya yaitu bahwa nama Tuhan yang dimuliakan, bukan saya yang dimuliakan, bukan kepentingan kita yang ditinggikan, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang, ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang menerima engkau telah mengenai aku. Ya, bukan untuk dirinya sendiri Kristus menderita. Bukan untuk supaya dipandang sebagai tokoh yang hebat, yang wah, enggak. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tahu benar. Kristus tahu benar. Misinya itu apa? Tahu benar. Visinya itu apa? Tahu benar. Visinya Allah itu menyelamatkan umat manusia. Dan Yesus sebagai seorang misionaris gitu ya. Misionar yang datang menyelamatkan manusia. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, hari ini kita belajar poin pertama ya, supaya kita bisa menerima orang lain dengan tangan terbuka, hati yang terbuka. Mari, bukan kepentingan kita, tetapi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi poin yang kedua, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima kita. Terimalah orang lain seperti kita juga diterima oleh Kristus. Coba kita introspeksi, siapakah kita? Siapakah saya? Sehingga ada satu pribadi yang rela menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib. Siapa kita? Sehingga Kristus rela menyerahkan nyawanya. Siapa kita? Bukan siapa-siapa. Kita itu orang berdosa, tapi Kristus mau menerima kita. Alasannya satu, karena Yesus mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, menyerahkan Yesus untuk kita. Dasar dari kita bisa menerima orang lain seperti Kristus menerima kita adalah kasih, mengasihi. Mari kita mau melihat hati kita. Sudahkah kita mengasihi orang lain? Sudahkah kita menerima orang lain dengan dasar kasih? Bukan kepentingan yang lain. Bukan apa yang untungnya buat saya. Apakah ini akan membuat saya terlihat hebat? Tidak. Tetapi karena aku mengasihi dia. Ya, mari kita jadi anak-anak muda yang boleh belajar menerima orang lain karena kita mengasihi mereka. Seperti Kristus mengasihi kita. Dan yang menarik di sini adalah Kristus dengan rela hati ya, menyerahkan, melaksanakan visinya Tuhan dengan kerelaan. Mari kita juga mengasihi orang lain juga dengan kerelaan hati kita, bukan dengan paksaan. Bukan seperti orang Farisi yang mengasihi hanya secara lahiriah saja. Secara agamawi mereka sangat istimewa, tetapi hati mereka jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengasihi bukan hanya di bibir saja, tapi kita boleh mengasihi melibatkan hati kita, mengasihi dengan sungguh-sungguh, menerima dengan rela, dengan kesadaran gitu loh. Dengan sadar, aku sadar penuh, aku harus mengasihi dia karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Dan ayat yang ke-10, dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. 11, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Kita harus mengasihi Tuhan dengan dasar
sukacita. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua, mari kita boleh menerima orang lain seperti Kristus menerima kita dengan sukacita. Kerjakan semuanya itu dengan sukacita. Sudah dasarnya kasih, lakukan dengan kerelaan, lakukan dengan sukacita. Dan itu luar biasa. Tuhan akan memberkati hidup kita. Karena esensi kekristenan adalah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa juga mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kerjakan setiap bagian kita dengan sukacita. Kerjakan setiap bagian kita dengan kerelaan. Kerjakan setiap bagian kita dengan dasarnya adalah kasih. Sehingga kita bisa melihat orang lain itu sebagai pribadi yang perlu dikasihi, pribadi yang perlu diperhatikan. Dan ayat ini jelas mengatakan bahwa yuk terimalah, ya, terimalah orang lain seperti engkau juga diterima oleh Kristus. Siap mengasihi, siap mengasihi dengan kerelaan, siap mengasihi dengan sukacita, dan saya percaya Tuhan akan berkati hidup kita. Poin 1, mari kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Poin 2, terimalah orang lain karena Kristus juga menerima kita. Dan yang ketiga, kalau kita melakukan dua hal ini, yang ketiga adalah hasilnya. Hasilnya, ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, menerima berkat Tuhan. Setiap hal yang kita kerjakan dengan kerelaan, dengan kasih, dengan sukacita, dengan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Berkat Tuhannya apa? Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Ada sukacita, ada pengharapan, dan hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi ada hasil yang kita terima di saat kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa setiap kita punya kerinduan, ya, untuk bisa menjadi teman buat orang lain. Kita bisa menolong orang lain, kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, untuk anak muda yang lain, anak-anak muda yang kebingungan, anak-anak muda yang sementara mencari identitas dirinya, bahkan mencari Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak muda di Hagios Family ini, kita mau belajar, ya, tangan kita terbuka, hati kita terbuka, sehingga kita boleh jadi berkat buat mereka. Nama Tuhan saja yang dimuliakan, bukan untuk kehebatan kita, bukan untuk kejayaan kita, tapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah seperti firman Tuhan di ayat yang ke-13 ini, Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan ada jaminan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Selamat jadi berkat, selamat menjadi mitra Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, untuk menjadi teman, untuk menjadi sahabat buat mereka, dan kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap bersemangat, kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar supaya kami boleh menerima orang lain. Tangan kami terbuka, hati kami terbuka untuk menerima orang lain. Seperti Engkau telah menerima kami, orang yang berdosa ini, supaya kami bisa menerima orang lain dengan dasar kasih, dengan kerelaan, dengan sukacita. Dan kami percaya di saat semuanya itu kami kerjakan dengan sukacita, dengan kerelaan, ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kami. Berkati setiap anak-anak muda hari ini yang boleh mendengar firman Tuhan. Biar Engkau pakai mereka di dalam setiap pekerjaan mereka,
Tuhan pakai mereka dalam setiap kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Biarlah nama Tuhan saja yang senantiasa ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyambut firman-Mu hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Yuk, yang apa siapa? Yuk, roll. Action. Putting on a smile, I was keeping a faith, but there's no imitating what I found in your grace. All the things. Kenapa? Kasih lawan ini. Shalom teman-teman, selamat sore Hagias Teens, selamat sore Hagias Youth. Apa kabar hari ini? Masih tetap semangat? Gimana sih? So good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Hai Hagias Teens, saya Hagias Youth. Ini adalah online service terakhir kita di bulan ini. Untuk minggu depan nanti kita akan informasikan lebih lanjut di Instagram Hagias Teens dan Hagias Youth. So jangan sampai kelewatan info-infonya. See you next week.